Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak lanjutkan di sini saja ya. Untuk videonya tadi sempat problemnya sama ya di WhatsApp maupun di Google Meet. Tadinya Bapak ingin mengetahui sih kemampuan kalian atau pengetahuan kalian di mana ya. Terus Bapak juga pengen nunjukin alat-alatnya langsung ya. Tapi ini nanti bakal Bapak buat video reviewnya ya, sama PowerPoint ya, gitu ya, ini ya. Oke, silakan kalian buka di halaman 3 ya. Di sana ini ada definisi keselamatan kerja ya. Kalau kalian baca ya di sini, kan nggak jauh dari tentang keselamatan kerja apa saja sih. Ya, terus mengapa keselamatan kerja itu penting ya? Khususnya untuk para pekerja baik di lapangan maupun di ruangan ya. Di ruangan juga sebenarnya resikonya besar juga gitu ya di ruangan tuh resikonya. Khususnya misalkan ketika para pekerja di pabrik ya, kan misalkan menggunakan mesin-mesin yang sangat besar gitu kan ya. Amat sangat beresiko kalau misalkan kena serpihan besi atau terus kena bahan kimia, itu amat sangat bahaya ya. Nah, di sini kenapa sih alat safety itu penting, perlu? Karena untuk minimalkan atau menjauhkan para pekerja dari resiko-resiko yang bisa membahayakan para pekerja ya. Nah, contohnya ya pada saat kalau di buku ini, contohnya ini seorang proyek bangunan ya. Nah, dia itu harus menggunakan helm safety, terus menggunakan sepatu, belum juga menggunakan tali pengaman ya, ring. Sama seperti halnya seorang teknisi jaringan internet. Teknisi jaringan internet ketika dia harus manjat tiang ya atau misalkan menara, itu harus menggunakan alat pengaman ya. Sepatu perlu, helm perlu ya. Tangga juga perlu. Kenapa tangga itu perlu? Karena kan kalau misalkan dia naik tiang atau tiang listrik ya. Kan tiang jaringan ini kan selalu berdampingan dengan tiang listrik dan tiang teleponnya. Kalau dia naik biasa tanpa menggunakan tangga, pasti akan memakan waktu. Beda hal ya ketika menggunakan tangga, pasti cepat ya. Tinggal melangkah saja. Kesehatan kerja mencakup kondisi fisik jasmani, psikologis, mental, rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik ya. Oleh karena itu tujuan utama kesehatan kerja adalah menciptakan kondisi kerja yang dapat menjamin tenaga kerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Nah, itu pengertian dari keselamatan kerja dari pemerintah ya. K3, keselamatan kesehatan kerja. Pengaturan tentang kesehatan telah diciptakan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa keselamatan seorang meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Misalkan, kesehatan secara jasmani memiliki ciri secara fisik seperti berikut. Tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitas kerja. Nah, kenapa sih kita harus penting dalam memperhatikan kesehatan seorang pekerja? Ya, ketika misalkan seorang teknisi jaringan ya, ternyata dia kondisi sedang sakit kepala gitu. Nah, itu amat sangat bahaya. Tidak diperbolehkan untuk menaiki tiang listrik ya atau misalkan menara. Karena apa? Karena ketika pada dia saat di atas akan mengurangi konsentrasinya dan bahkan bisa menyebabkan mungkin tensi darahnya itu tinggi ya, sehingga menyebabkan pusing dan bisa berisiko pekerja itu akan jatuh dari tiang ataupun menara ya. Terus mampu memahami
dan dapat menggunakan pakaian kerja alat keselamatan sesuai SOP ya, standar operasional pekerja. Pahami ya, jadi fungsinya apa, helm itu pakainya di mana ya. Lalu kesehatan secara rohani dalam keseharian seorang dapat dilihat dari bagian berikut. Tidak lupa ingatan. Nah, ini ya, kalau misalkan kalian di poin nomor 2 ya, tidak lupa ingatan ataupun gila. Nah, kalau misalkan kalian lupa ya, tapi kita jangan menyebut gila dulu deh, karena kita fokusnya lupa gitu ya. Kira-kira amat sangat dimaklumi nggak kalau misalkan kalian bekerja ya di lapangan ya, terus kalian lupa tekniknya, atau misalkan kalian ada kesalahan dalam pemasangan tekniknya ya, itu amat sangat fatal ya, amat sangat fatal. Karena ketika bekerja ya, itu harus sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur teknik, sesuai dengan prosedur keselamatan ya kan. Nah, kalau dulu pernah ya, jelas Bapak pernah lihat ada yang masang instalasi jaringan ya, terus dia salah pengertian komunikasi, yang seharusnya belum diputus kabelnya, dia sudah putus duluan. Nah, alhasil satu tim itu harus bekerja ulang dari awal sampai proses yang tadi. Itu sangat ini ya, satu merugikan perusahaan ya, soal waktu dan materi ya. Nah, jadi kita dituntut harus secara profesional ya, tidak boleh lupa boleh, mungkin lupa boleh saja, tapi tidak yang fatal gitu kan ya. Nah, lalu ada lagi kesehatan dalam aspek ekonomi. Dapat dilihat jika seorang memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah dan menghidupi diri sendiri dan atau keluarganya ya. Nah, lalu ada lagi K3LH di lingkungan sekolah. Nah, ini silakan kalian buka di halaman 6 ya. Nah, di sini kan di lingkungan sekolah ada aspek pekerja atau praktikum ya. Di sini disebut TKJ nih. Contoh ya, misalkan memasang dan pointing antena wireless pada jurusan teknik komputer TKJ. Dengan demikian harus dibuat aturan baku yang dapat dijadikan SOP sebagai acuan untuk melakukan pekerjaan. Tujuannya itu untuk menghindari terjadi kecelakaan ya. Nah, jadi pada saat nanti kalian praktek ya, misalkan dalam memotong kabel, kan orang kalau memotong kabel ketika kita nggak ada gunting mungkin pakai silet ya, cutter. Itu harus hati-hati juga dalam menggunakan alat tajam ya, supaya tidak melukai kalian gitu ya. Lalu aspek siswa dan guru itu di sini seperti halnya ketika siswa melakukan praktek pointing antena grid dengan memanjat tower dengan setinggi 50 meter apabila sedang sakit, akan sangat berbahaya ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan ya di halaman 7 ya, coba kalian lihat. Nah, terus mempunyai peran tanggung jawab diantaranya sebagai berikut: memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap aturan atau instruksi tentang keselamatan kerja, menerapkan peralatan dan pakaian kerja sesuai SOP untuk menjamin keselamatan kerja ya. Nah, itu yang sudah Bapak jelaskan untuk di buku ya. Nah, di sini Bapak bakal jelaskan nih alat-alat apa saja sih nanti yang bakal digunakan oleh seorang teknisi komputer ya, atau anak-anak TKJ ya. Di sini Bapak lihat ada 15 peralatan untuk teknisi komputer ya. Sebagai teknisi kita akan selalu dituntut untuk memberikan support kepada perusahaan ya, dari segi praktek ya, institusi bekerja ya, teori ataupun keduanya. Nah, untuk teknisi komputer tidak jauh, yang pertama itu obeng ya, kita gunakan obeng. Nah, obeng ini ya tidak jauh digunakan untuk teknisi komputer, misalkan untuk pemasangan atau merakit ya sebuah unit komputer ataupun PC. Ya, tujuannya apa? Untuk
apa? Untuk membuka casing CPU ya, untuk membongkar elemen-elemen yang mungkin tertanam dengan baut ya. Lalu ada lagi tuh tang crimping ya. Tang crimping, alat ini berfungsi untuk memotong dan mengupas kabel UTP ya, dengan fungsi utama itu untuk apa? Mengunci RJ45 yang sudah terpasang oleh kabel Ethernet. Nah, tang crimping ini beda ya dengan tang-tang lainnya yang biasa digunakan oleh mungkin ayah kalian ya. Nah, tang crimping ini dia satu alat tapi memiliki berbagai fungsi. Pertama, untuk menyambungkan kabel dengan konektor RJ45 ya. Yang kedua, untuk mengupas kulit si kabel UTP ya. Nah, di kabel UTP ini sama seperti kabel-kabel listrik lainnya, dia kan ada kulit luar dan lalu dalamnya ada kabel yang ada kulitnya lagi ya. Nah, untuk buka itu juga ada fungsi untuk memotong kabel ya, apa seperti gunting ya, dia akan seperti gunting. Nah, lalu ada RJ45. RJ45 itu adalah konektor dari kabel Ethernet ya, ataupun kabel jaringan yang berbahan dari plastik, ada juga yang dilapisi besi. Nah, Ethernet itu RJ45 itu dia ada casingnya. Pertama dari plastik ya, ada casing dari plastik luarnya. Lalu di dalamnya itu ada lempengan elemen yang bisa menghantarkan sinyal internet ya ke pengguna atau ke komputer ya. Lalu ada LAN tester. LAN tester ini bergunanya untuk mengecek ketika kita menyambungkan kabel ke konektor RJ45 apakah sudah berfungsi benar atau tidak. Karena ya pertama kita harus mengetahui susunan kabelnya ya, warnanya benar apa enggak. Lalu si ujungnya ini ya, ujung kabelnya ini terpasang menempel di elemen atau tidak ya, seperti itu ya. Nanti bakal dicek oleh LAN tester, apabila menyala dari 1 sampai 8 berarti itu berfungsi ya dengan benar ya. Lalu kelima ini ada CD DVD room eksternal ya, untuk berguna sebagai CD driver ya, untuk memasukkan driver ya, program-program driver ke komputer atau istilahnya pendukung-pendukung ya. Lalu kalau ada kabel patch route ya, nanti kalian silakan simak sendiri. Ada CD operational system, lalu ada USB modem ya. Nah, CD operasi sistem ya, ini sangat perlu nih ya. Operasi sistem itu kan ada Windows, ada 7, ada Linux ya, dan server yang lainnya. Kalau ada USB modem faktanya teknisi yang baik itu mengupdate wawasan untuk mengikuti perkembangan dunia IT ya. USB ini ya kan ada, kalau sekarang yang mungkin kalian kenal ya, SanDisk, Kingston ya. Tetapi ternyata ada versi-versinya gitu. Nah, versi-versinya ini ada yang 2.0, ada yang 3.0 ya ternyata. Nah, kalau yang terbaru ini kita menggunakan 3.0 ya. Bapak punya 3.0, itu merek Kingston. Nah, ada yang sama nggak kira-kira? Ya, ada yang sama nggak? Ini Bapak pakai yang 3.0 dari Kingston G4 16 GB. Nanti Bapak harapkan masing-masing siswa punya flash disk ya. Nah, kelebihannya itu 3.0 itu kita transferan datanya lebih cepat ya, transfer datanya lebih cepat ya. Lalu ada 3G router portable ya. Alat ini digunakan bila port laptop kita rusak untuk mengkoneksikan laptop kita ke jaringan internet ya. Nah, ini seperti modem ya, yang sudah terpasang di rumah kalian, tapi ini fungsinya kita sebagai USB modem ya, USB modem yang terkoneksi ke laptop kita ya, seperti halnya modem-modem zaman dulu mungkin ya, zaman dulu kayak misalkan dari Smart ataupun ya hampir mirip kayak USB ya dipasangnya ya.
Lalu ada driver dan software. Driver dan software tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Lalu ada hardware, cadangan. Hardware ini perangkat keras ya. Hardware cadangan seperti misalkan hard disk ataupun RAM. RAM kan termasuk RAM dan hard disk itu kan termasuk hardware ya, bukan suatu perangkat lunak ya. Karena tadi dulu sebelumnya pengertiannya apa hardware itu? Alat yang bisa disentuh ya dan berbentuk wujudnya fisik dan bekerja dengan bantuan software ya. Terus ada penghapus. Hal ini berfungsi untuk membersihkan kuningan. Bukan penghapus pensil ya. Nah, penghapus ini seperti pembersih. Ya kalau misalkan di lempengan itu kan ada yang hitam-hitam tuh biasanya nempel tuh ya. Kayak apa kotoran-kotoran. Nah, itu untuk membersihkan elemen-elemen itu, bukan penghapus untuk penghapus pensil gitu ya. Nah, terus ada multitester ya untuk mengukur tegangan ya, DC, AC dan kuat arus ya. Terus ada alat pembersih kuas. Nah, alat pembersih kuas juga perlu ya, menghilangkan debu-debu di elemen hardware di dalamnya. Lalu ada buku catatan. Nah, buku catatan gini. Kenapa perlu sih buku catatan? Karena kalau misalkan kita merakit komputer nih, ya mungkin yang sudah hafal boleh lah, tapi kalau yang awamnya, kita kan harus tahu susunannya apa saja. Yang pertama kita harus memasang motherboard dulu, atau apa dulu, terus RAM ini pasangnya di mana, seperti itu ya. Itu saja yang dari Bapak bisa jelaskan ya. Nah, nanti Bapak buatkan PowerPoint ya. Bapak buatkan PowerPoint. Nanti kita Senin kumpul ya, di sekolah ya, 3 jam saja tapi ya, dari jam 7.40 sampai jam 9.40 ya, kita bakal ke lab, nanti bakal Bapak kenalkan alat-alatnya dan juga Bapak pengen kenal dengan kalian ya. Nah, akan tetapi di sini nanti kalau bisa sih praktek juga ya, nanti kita bakal praktek memasang kabel menggunakan kabel ya, kabelan mungkin ya, untuk RJ45. nanti akan kita bahas ya di grup ya, jadi atau tidaknya untuk memasang kabel ya. Yang penting nanti Senin kumpul ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Nanti akan Bapak berikan PowerPoint-nya di Edmodo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.